Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Jayanti dengan NIM 105731106019 dari kelas Akuntansi 19B Universitas Muhammadiyah Makassar dengan dosen pengampu Ibu Nurul Fuada SST MSI. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah PowerPoint yang berjudul konsolidasi pada anak perusahaan yang dimiliki kurang dari kepemilikan penuh. Langsung kita masuk ke contoh soal. PT Abadi membayar 3.600.000 secara mengakuisisi 90% saham biasa PT Sejahtera pada tanggal 1 Januari 2019. Ketika PT Sejahtera memiliki ekuitas 2.700.000, nilai buku aset dan kewajiban Sejahtera sama dengan nilai wajarnya, kecuali peralatan yang under value 800.000 yang masih memiliki umur 8 tahun. Sisanya dialokasikan ke goodwill. Selama tahun 2019, PT Sejahtera melaporkan laba bersih sebesar 500.000 dan mengumumkan dividen sebesar 200.000 pada tanggal 31 Desember. LPK Abadi dan Sejahtera per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut. Di sini kita masuk ke tabelnya. Akun yang pertama, akun aktiva yang terdiri dari kas pada PT Abadi 1.300.000 dan pada PT Sejahtera 200. Yang kedua, piutang bersih pada PT Abadi 610 dan pada PT Sejahtera 400. Yang ketiga, piutang dividen pada PT Abadi 90 dan Sejahtera tidak ada. Selanjutnya, persediaan pada PT Abadi 700 dan pada PT Sejahtera 600. Lalu tanah pada PT Abadi 600 dan pada PT Sejahtera 800. Selanjutnya, peralatan bersih pada PT Abadi 3.500.000 dan pada PT Sejahtera 2.800.000. Lalu investasi dalam cahaya pada PT Abadi 3.780.000 dan pada PT Sejahtera tidak ada. Totalnya pada PT Abadi jumlah aktiva 10.580.000 dan pada PT Sejahtera 4.800.000. Selanjutnya kita masuk ke akun yang kedua, yaitu liabilitas dan ekuitas. Yang pertama ada utang usaha pada PT Abadi 1.300.000 dan pada PT Sejahtera 1.600.000. Selanjutnya utang dividen pada PT Abadi 500 dan pada PT Sejahtera 200. Selanjutnya ada juga modal saham yang pada PT Abadi 7 juta dan pada PT Sejahtera 2 juta. Lalu ada laba ditahan pada PT Abadi 1.780.000 dan pada PT Sejahtera 1 juta. Lalu total liabilitas dan ekuitas pada PT Abadi yaitu 10.580.000 dan pada PT Sejahtera 4.800. Selanjutnya kita masuk ke penyelesaian. PT Abadi mengakuisisi 90% PT Sejahtera dengan nilai perolehan 3.600.000 dan imbalan 3.600.000 dibagi 90% sama dengan 4 juta. Lalu NB-nya 2.700.000. NB itu termasuk ekuitas dan pada selisihnya 1.300.000. Lalu alokasi peralatan under value sama dengan 800.000, goodwill-nya 500.000. Lalu selisihnya 1.300.000. Selanjutnya investasi akhir. Investasi awal 1 Januari 2019 sama dengan 3.600.000 ditambah 90% laba dari PT Sejahtera yaitu 450.000 dan dikurangi under value peralatan 90% dikali 90. Selanjutnya 90 dividen dari PT Sejahtera dikurangi 180.000. Lalu saldo investasi akhir pada investasi tersebut yaitu 3.780.000. Selanjutnya kita masuk ke kertas kerja konsolidasi PT Abadi dan entitas anak PT Sejahtera per 30 Desember 2019. Keterangannya,
Pada akun kas di PT Abadi 1.300.000 dan pada PT Sejahtera 200.000. Lalu konsolidasinya 1.500.000. Itu didapat dari 1.300.000 dari PT Abadi ditambah dengan 200.000 pada PT Sejahtera. Selanjutnya piutang bersih pada PT Abadi 610, terus pada PT Sejahtera 400 dan konsolidasinya didapat 1.010.000. Itu didapat dari 610 dari PT Abadi dan 400 juta dari PT Sejahtera. Yang ketiga, piutang dividen. Pada PT Abadi 90, lalu didapat debit 180, kredit 180 dan konsolidasinya 90. Lalu pada persediaan dari PT Abadi yaitu 700.000, pada PT Sejahtera 600.000 dan konsolidasinya 1.300.000. Lalu akun tanah pada PT Abadi 600.000, pada PT Sejahtera 800.000, konsolidasinya 1.400.000. Itu didapat sama seperti di atas, ditambah dari PT Abadi ditambah PT Sejahtera. Lalu akun selanjutnya peralatan bersih. Pada peralatan bersih di PT Abadi diperoleh 3.500.000 dan pada PT Sejahtera 2.800.000 dan pada debit 800.000 dan didapat konsolidasinya 7.100.000. Lalu investasi dalam PT Sejahtera pada PT Abadi 3.780.000 dan diperoleh kredit 3.780.000. Selanjutnya goodwill. Goodwill itu di akun di tabel debit yaitu 500.000 dan konsolidasinya juga 500.000. Lalu total aktiva 10.580, total aktiva 10.580.000 pada PT Abadi dan pada PT Sejahtera 4.800. Selanjutnya pada utang usaha pada PT Abadi 1.300.000 dan pada PT Sejahtera 1.600.000 dan diperoleh dan konsolidasinya yaitu 2.900.000. Lalu utang dividen pada PT Abadi 500.000, PT Sejahtera 200.000 dan debitnya 180, lalu konsolidasinya 520.000. Selanjutnya modal saham 7 juta pada PT Abadi, lalu 2 juta pada PT Sejahtera dan diperoleh debit 1.800.000. Selanjutnya konsolidasinya 7.200.000. Selanjutnya laba ditahan kepentingan non pengendali. Pada PT Abadi didapat 1.780.000 dan pada PT Sejahtera 1 juta dan debitnya 900.000, kreditnya 400.000 dan diperoleh 1 juta dan dikonsolidasinya 1.800.000. Lalu total kewajiban dan ekuitas pada PT Abadi 10.580.000 dan pada PT Sejahtera 4.800.000. Hasil konsolidasinya 12.900.000. Selanjutnya kita masuk ke pendapatan dari ekuitas anak dan laba yang dibagi. Jurnal eliminasinya pada dari pendapatan dari ekuitas anak 450.000, pada dividen 90% 100.000 dan peralatan under value 90%, di posisi kredit 90 dan investasi dalam PT Sejahtera posisi debit 180. Lalu alokasi laba kepentingan non pengendali. Laba kepentingan non pengendali 50.000 pada posisi debit dan dividen 10% pada posisi kredit 20.000. Peralatan under value 40 peralatan under value 10% pada posisi kredit 10.000 dan investasi dalam PT Sejahtera di posisi kredit 20.000. Lalu kita masuk ke jurnal eliminasinya. Pada modal saham 1.800.000, laba ditahan 900.000, peralatan under value 800.000, goodwillnya 500.000.
pada investasi dalam PT Sejahtera 3.600.000 pada posisi kredit, kepentingan non pengendali pada posisi kredit juga 400.000. Selanjutnya jurnal eliminasi. Terdapat utang dividen pada posisi debit 180.000 dan piutang usaha 180.000 pada posisi kredit. Selanjutnya pencatatan jurnal dividen pada anak. Piutang dividen pada posisi debit 180.000 dan investasi dalam PT Sejahtera 180.000 pada. Demikian yang dapat saya presentasikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.